Anda masih menyaksikan kabar khusus pemirsa di mana saat ini masih terus berlangsung dan terus didalami keterangan-keterangan saksi dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, di mana sebagai informasi jalannya persidangan kali ini untuk seluruh TV ini hanya diperbolehkan menayangkan secara visual namun tidak disertakan dengan audio dengan alasan keselamatan dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Nah, kami akan kembali pemirsa mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah yang masih bergabung bersama kami. Ya, Mbak Tiara. Ya, Mas Heri, kami akan kembali ya ke pembahasan tidak diperbolehkannya kami menayangkan secara audio visual begitu dalam persidangan kali ini. Apakah kemudian ini bisa dilihat ini merupakan strategi kuasa hukum juga begitu untuk kemudian ini memenangkan persidangan ini alias ini bisa melindungi terdakwa Richard Eliezer ini, Mas Heri? Kalau untuk kepentingan pembuktian, maka yang megang domain penuh nanti adalah dari majelis hakim ya, Mbak ya. Jadi apakah ini dilanjutkan dengan sistem apa, metode apa, itu yang akan menentukan jelas majelis hakim ya. Mungkin kalau ada permintaan atau mungkin ada informasi ya, katakanlah saran yang diperlukan, kalau ingin lebih bijaksana tentunya hakim pasti akan menyampaikan gitu. Tapi kalau hakim sudah punya keyakinan dan ini demi kepentingan hukum, saya rasa ya itu sudah menjadi undang-undang ya. Ya ada daya paksanya untuk kemudian mau tidak mau, suka atau tidak suka diikuti. Tapi sekali lagi pada prinsipnya ini untuk melindungi kepentingan pembuktian. Nah, saya rasa itu adalah termasuk hukum yang tertinggi dalam konteks kemudian bagaimana kita tidak kemudian lebih memaksa untuk ini terbuka begitu ya, karena kalau terbuka dan dibuka untuk umum tadi di awal sudah pasti dilakukan karena sebelum memulai sidang pasti itu yang dilakukan oleh majelis hakim. Di sini pun kalau saya tidak salah melihat ini kan banyak juga yang duduk di kursi persidangan kan, maka itu sudah meyakinkan kita memang sidang ini sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum acara yang benar begitu, dan hakim tidak salah dalam konteks itu. Tapi sekali lagi ini merupakan pilihan hukum yang sudah digariskan oleh hakim, maka tidak ada yang kuasa bisa menolaknya, baik jaksa maupun dari kuasa hukum. Jadi mungkin bukan kuasa hukum yang punya preferensi untuk ke sana, tapi ini referensinya hadir dari majelis hakim itu sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tadi ya. Begitu Mbak Tiara. Artinya ditegaskan sekali lagi bahwa ini memang bukan strategi khusus begitu ya Mas ya. Ini merupakan keputusan yang tentunya diambil oleh hakim penuh dengan pertimbangan untuk keamanan dari saksi-saksi itu sendiri. Ya tentunya saksi itu kan memberikan keterangan harus dalam keadaan bebas juga ya. Sama seperti ketika terdakwa memberikan keterangan, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh misalnya dalam keadaan diborgol. Maka kalaupun diborgol, khawatir untuk orang itu tersebut melarikan diri sebelum sidang dimulai, maka dia akan dibebaskan begitu. Dia harus memberikan keterangan dalam keadaan bebas. Maka itulah sejatinya hukum dalam konteks melindungi seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan, Mbak Tiara. Baik, Mas Heri, tadi kami sempat sebelum ini mendengar laporan terkini dari lapangan rekan kami Dwi di sana, dan informasinya memang dari 12 saksi tersebut, salah satunya ini adalah petugas kesehatan, sekalipun itu merupakan kerabat dari korban Brigadir Yosua begitu. Nah, ini apakah bisa pihak dari korban ataupun juga kuasa hukum korban begitu merekomendasikan saksi ahli untuk hadir dalam persidangan? Secara prosedur hukum acara seperti apa, Mas Heri? Kalau seseorang ingin menghadirkan ahli, tentunya kan harus ada komunikasi ya. Harus ada pilihan dulu mau menghadirkan ahli apa. Ini kan tergantung dengan pembuktian yang ingin disajikan di pengadilan atau di pembuktiannya nanti kan. Nah, ini harus berkontak dulu, harus menyamakan visi misi, bukan mendirect ya dalam hal mengarahkan. Jangan juga berpersepsi bahwa kalau ahli yang dihadirkan oleh A maka akan seluruhnya mendukung kepentingan hukum A, bahkan untuk berbohong pun dia rela. Saya enggak
nggak setuju dengan pendapat semacam itu ya, bahwa ahli itu dihadirkan tentunya dalam konteks other charge lah, untuk meringankan gitu ya, sama dengan saksi akan dipilih yang meringankan tapi tidak boleh melanggar hukum. Nah, dalam konteks tadi tentunya ada hal yang bersurat atau berkomunikasi apakah bersedia atau tidak menjadi ahli, karena ahli itu bisa saja menolak. Berbeda dengan saksi, saksi itu punya kewajiban hukum dalam konteks penegakan hukum di satu perkara pidana. Nah, jadi tinggal dilihat apa yang dibutuhkan, apakah ada keterangan ahli lain di luar dari hukum pidana, karena cabang ilmu hukum acara pidana itu kan banyak ya, Mbak. Ada kriminologi, kemudian juga ada dalam konteks yang lain ada kriminalistik misalnya, ilmu-ilmu yang ini adalah pembantu hukum acara pidana. Kalau seandainya diperlukan dalam kasus Brigadir Joshua, tentunya kuasa hukum sudah harus punya komunikasi yang baik. Saya rasa tidak hanya saksi yang dihadirkan, tapi saya yakin dan percaya untuk perkara semacam ini butuh ahli juga, bukan untuk menggurui ya, bukan. Kalaupun hukum pidana, saya yakin semua sarjana hukum, jaksa sarjana hukum, kuasa hukum itu sarjana hukum syaratnya, dan juga hakim pastinya sarjana hukum, bahkan sudah ada yang S3 misalnya. Tapi ini bukan dalam konteks menggurui, tapi bagaimana kemudian berdialektika dengan teori hukumnya tadi, ya, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang ada. Walaupun seorang ahli nggak boleh menilai fakta. Jadi fakta itu bukan domainnya ahli ya. Jadi ahli hanya memberikan pendapat hukumnya saja dalam konteks tadi. Kalaupun dikadirkan fakta, bukan dia menilai faktanya, ini benar atau salah, dan lain sebagainya, bukan begitu. Akan bermasalah tidak, Mas, kalau saksi ahli tersebut ini juga merupakan kerabat atau yang kemudian ini pada saat rekonstruksi ini juga ditunjuk oleh keluarga begitu? Begini, kalau yang biasanya melepaskan atau bisa menolak untuk menjadi saksi atau kemudian jadi catatan penting ketika menjadi saksi adalah ketika punya hubungan darah atau semenda atau garis pernikahan begitu ya. Itu kan biasanya punya conflict of interest atau kepentingan hukum, sehingga sangat mungkin yang didalilkan itu yang akan menguntungkan saja. Nah, ini kan secara emosional pasti ada hal semacam itu tanpa disadari ya. Maka biasanya orang-orang yang demikian itu, kualifikasi yang demikian dikecualikan menjadi saksi. Nah, tapi untuk menjadi ahli memang tidak ada syarat-syarat seperti itu ya. Karena ahli kan tadi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dia dalam menilai suatu fakta hukum yang ada. Jadi ya saya tidak melihat tidak ada hambatan untuk hal itu, tapi mungkin akan jadi pertimbangan kalau ahli kan masih banyak ya Mbak bisa dihadirkan. Saya rasa kalau masih ada talian keluarga, kalaupun itu bicara tentang fakta-fakta hukum, masukkan dia sebagai saksi saja, jangan sebagai ahli, hemat saya begitu ya. Kalau ahli kita bisa dapat dari mana saja, karena biasanya dosen yang mengambil hukum acara pidana atau hukum pidana atau mata kuliah tertentu yang dibutuhkan tadi kan pasti sudah punya pengetahuan, bahkan mungkin pengalaman begitu ya. Jadi ahli di BAP ataupun ahli di persidangan, itu kan bisa digunakan dalam kerangka memperkuat dalil pembuktian. Mas Heri, untuk saat ini yang memang sedang didalami oleh Ketua Majelis Hakim ini merupakan kekasih korban dan juga adik korban begitu. Ada urutan khusus tidak sih Mas, ini sesuai dengan hukum acara pidana begitu ya, yang kemudian ini nantinya akan dipilih urutan saksi tersebut dalam pemeriksaan? Biasanya tergantung dari yang menghadirkan. Kalau jaksa menghadirkan ada 12, nanti hakim bertanya, siapa dulu nih yang mau dihadirkan? Karena itu kan kewenangan masing-masing pihak ya. Jadi hakim sangat mentoleransi, sangat memahami dan menghormati hak hukum setiap pihak yang menghadirkan. Saya rasa itu akan dikembalikan kepada yang menghadirkan. Kalau yang menghadirkan jaksa, siapa dulu yang mau dibuktikan oleh jaksa atau duduk di kursi saksi tadi. Nah, yang lain silakan menunggu di luar agar tidak mengganggu jalannya persidangan atau tidak menggunakan jawaban dari keterangan saksi yang tadi atau sebelumnya kemudian digunakan untuk keterangan yang lain. Karena bicara saksi nggak bicara kuantitas, Mbak. Dia bicara tentang kualitas. Dia harus memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Dan dia tidak bercerita tentang kemudian kalau ada perkara itu harus sebanyak-banyaknya saksi, 20, 30, bukan begitu. Tapi kedalaman informasi yang diberikan. Jangan sampai 20 orang yang dihadirkan sebagai saksi, ternyata 19-nya berbicara tentang poin yang sama. Nah, maka keterangan informasinya nggak ada di situ. Itu, Mbak.
Baik, Mas Heri, kita tahan sejenak karena kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Kabar Khusus pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali. Anda masih menyaksikan Kabar Khusus pemirsa dan langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengetahui langsung bagaimana jalannya persidangan kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh rekan kami Kandi Dwi yang sudah ada di lokasi. Namun sebelumnya kami juga akan kembali berbincang terlebih dahulu pemirsa dengan pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah yang masih bergabung bersama kami. Mas Heri, kita akan melanjutkan perbincangan kali ini, Mas. Silakan, siap Mbak. Iya, ini kan kemudian saksi yang dihadirkan ke pengadilan pada saat ini merupakan orang-orang terdekat dengan almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Seperti kekasihnya, kemudian juga keluarga begitu, Mas. Nah, ini terakhir yang sedang didalami adalah komunikasi terakhir. Kemudian akan sejauh apa pertimbangan hakim berkaitan dengan kedekatan oleh saksi-saksi, kemudian juga komunikasi terakhir yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut, Mas Heri? Iya, tentu ini menjadi hal yang signifikan ya bagi hakim dalam mempertimbangkan amar putusan hakim nanti apa ya yang akan diputuskan. Karena keterangan dari saksi ini tentu memegang peranan penting sebelum terjadinya tindakan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Kemungkinan besar ada komunikasi yang dijalin yang ini kemudian juga akan mempertegas tindak pidana yang terjadi tadi. Ya, kalau kita nggak salah beberapa waktu yang lalu kekasihnya Brigadir Joshua itu kan juga pernah menyampaikan bahwa ada informasi untuk dihilangkan nyawanya oleh Brigadir Joshua ke pacarnya kan. Nah, ini tentu akan didalami juga siapa yang memberikan pesan itu, siapa yang kemudian diinformasikan nggak oleh Brigadir Joshua. Kemudian ya tentunya komunikasi terakhir itu bisa mengkerucut pada satu fakta hukum yang mungkin nanti akan bisa lebih dieksplor oleh masing-masing pihak ya. Jadi sebenarnya kalaupun yang menghadirkan jaksa bisa saja mengeksplor nanti kuasa hukum. Tapi dalam bentuk konteks saksi yang saat ini dihadirkan, saya rasa memang ini sudah dipersiapkan secara matang koordinasinya oleh kuasa hukum terkait dengan misalnya bahwa selama ini tidak ada hubungan emosional, sakit hati atau persoalan secara personal antara Baradae dengan Brigadir Joshua gitu ya. Kemudian pernah nggak misal Brigadir Joshua dapat WA atau SMS? Walaupun sekarang WA aplikasinya lagi down ya Mbak ya. Mudah-mudahan bukan karena sidang ini ya, karena sidangnya nggak pakai visual terus kaitannya dengan WA nanti. Jadi dalam konteks tadi saya rasa itu juga jadi pertimbangan hakim ya. Memang ya, persoalannya yang paling utama dalam kasus ini ya beberapa orang itu juga menjadi orang yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, jadinya dia nggak bisa berdiri secara mandiri sebagai saksi, tapi juga duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Nah, sedangkan dalam posisi orang menjadi terdakwa, dia kan punya hak untuk membela diri ya. Bahkan hak untuk berbohong itu pun diperbolehkan dalam konsepsi hukum acara. Karena memang itulah yang sepatutnya secara harfiah, secara manusia akan dilakukan oleh seseorang ketika dia dihadapkan pada satu perkara kan. Dia jarang sekali yang berkata jujur, kemudian menyerahkan semua pada persoalan hukum secara bulat begitu, secara utuh tadi. Pasti ada yang mencoba melakukan perlawanan atau membangun opini atau membangun pola pikir yang menyatakan bahwa dia sebenarnya tidak bersalah. Jadi dalam hal ini memang saksi yang dihadirkan menurut saya sudah ada relevansinya. Ya, kita bicara tentang relevansi dalam perkara. Maka ini saksi yang punya kaitan erat lah secara logika hukum, kemudian akhirnya bisa dihadapkan di muka persidangan pada hari ini untuk mendengarkan kesaksiannya. Saya rasa itu Mbak Tiara. Baik, Mas Heri, sekarang kita kembali mengarah ke lokasi persidangan. Ya pemirsa, saat ini sudah bersama kami reporter Jasmine Rahmadi yang akan mengabarkan kondisi terkini dari Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Jasmine, laporan terbaru dari Anda? Ya, Tiara Harahap dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini terdapat 2 saksi yang masih sedang diperiksa di ruang sidang yang berlokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana 2 saksi tersebut ini adalah adik dari Brigadir J atau Mahareza Rizky Huta Barat dan juga kekasih dari Brigadir J, yakni adalah Vera Simanjuntak. Tentunya ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh adik dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yang mana tentunya ada beberapa poin yang menarik begitu, di mana ia ditanyakan oleh jaksa penuntut umum mengenai seberapa jauh ia mengetahui mengenai profesi dari kakaknya dan juga seberapa jauh ia mengenal atasan dari kakaknya, yakni adalah Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati. Ia mengatakan bahwa sejauh yang ia ketahui, kakaknya yakni Brigadir J tidak pernah mengalami konflik dengan ajudan lainnya begitu. Bahkan adik dari almarhum juga sempat menerima hadiah dari istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati. Selain itu, tadi pun ditanyakan bagaimana prosesi dari pengantaran jenazah Brigadir J dari Jakarta ke Jambi, yang mana memang adik dari Brigadir J mengatakan bahwa saat jenazah kakaknya ini diantar ke Jambi, memang setelah peti mati ini dibuka, ada percakapan antara ayahnya dan juga Kombes Pol Leonardo Simatupang, meskipun Reza tidak mengetahui pasti apa isi dari percakapan tersebut, karena pada saat itu Reza sibuk menenangi ibunya yang saat itu mengalami histeris. Selain itu, pemirsa, memang ayahnya yang diketahui oleh Reza ini sempat menanyakan kepada Leonardo mengenai mengapa luka tembakan dari kakaknya seperti ini dan juga beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait luka yang terdapat di jenazah korban. Namun memang Reza mengaku tidak mengetahui detail dari percakapan tersebut dan juga Reza tidak mengetahui bagaimana waktu itu prosesi dari jenazah kakaknya ini dikebumikan. Selain itu, pemirsa, saksi lain yang memberikan keterangan dalam sidang hari ini adalah kekasih dari Brigadir J, yakni adalah Vera Simanjuntak, yang mengatakan bahwa ia dan Yosua ini telah menjalin hubungan selama 8 tahun, yang mana memang bahkan Yosua ini memilih untuk bekerja di Jakarta ini juga untuk nantinya membeli mahar untuk kekasihnya. Artinya memang ia dan kekasihnya ini sudah dalam hubungan yang cukup serius. Bertahun-tahun mereka menjalin hubungan jarak jauh, ini juga tidak ada kendala yang signifikan begitu. Hingga pada tanggal 21 Juni, di mana pada saat itu Yosua sempat meminta Vera untuk mencari kekasih lain. Meski demikian, memang Yosua tidak menyatakan alasan dari perkataan tersebut, walaupun pada saat itu kekasih dari Brigadir J, yakni Vera, sempat kebingungan begitu menanggapi arahan dari kekasihnya pada saat itu. Selain itu, H-1 kejadian atau pada tanggal 7 Juli malam, Yosua juga sempat menceritakan bahwa ia dituduh menyakiti istri dari atasannya Verdi Sambo, yakni adalah Putri Chandrawati. Meski demikian, ia mengatakan bahwa itu tidaklah benar dan ia tidak menyakiti Putri Chandrawati dalam segi apapun. Dan begitu pula pada tanggal 8, Yosua ini sempat menelpon kekasihnya pada pukul 16, yang mana itu merupakan panggilan tidak terjawab, lalu menelpon kembali pada pukul 16.31, atau maksud kami me-WhatsApp begitu. Namun setelah Vera mencoba untuk mengontak almarhum kembali, ini sudah tidak ada jawaban. Dan saat ini pun pemeriksaan saksi ini masih terus berlangsung, artinya ini merupakan saksi kedua dan ketiga yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah saksi pertama tadi adalah kuasa hukum dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yakni adalah Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin pun tadi menceritakan bagaimana ia pertama kali mengetahui mengenai kasus ini, yakni pada hari kejadian pada tanggal 8 Juli, yang mana ia pada malam hari itu menulis status di Facebooknya yang mengatakan bahwa terjadi kejadian polisi tembak polisi dan ia berharap bahwa kejadian ini tidak disebabkan oleh wanita. Esoknya pun kerabat dari Yosua, yakni adalah tantenya yang bernama Sangga Sianturi, mengontak Kamarudin Simanjuntak, dan setelah
keduanya ini melakukan kontak dalam beberapa waktu, maka diputuskan bahwa Kamarudin Simanjuntak ini akan dijadikan kuasa hukum dari Brigadir J. Dan setelah itu pihaknya pun melakukan pendalaman karena diyakini bahwa skenario yang beredar di awal ini merupakan hoaks. Setelah pihaknya melakukan pendalaman, pihaknya pun juga menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan, yakni adalah CCTV yang rusak, dan juga pada saat itu Verdi Sambo yang melakukan PCR, dan juga Kamarudin Simanjuntak menilai bahwa tempat kejadian perkara waktu saat itu ini dalam keadaan janggal karena tidak diberikan polis line, tidak dilakukan uji balistik, dan juga tidak dilakukan penjagaan yang ketat. Karena itu pun pihaknya ini buat laporan mengenai dugaan pembunuhan berencana pada tanggal 18 Juli 2022, dan ia pun juga melakukan investigasi secara mandiri, yang mana memang Kamarudin Simanjuntak tadi enggan menyebutkan sumber-sumber atau siapa-siapa saja yang memberikan informasi kepada pihaknya, yang mana ia juga mengatakan hingga kapanpun ia tidak akan memberikan informasi tersebut. Tadi pun ia juga sempat menunjukkan foto-foto dari korban atau jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah ditembak, di mana terlihat di foto-foto tersebut bahwa Brigadir J ini dilumuri darah. Namun lagi-lagi Kamarudin Simanjuntak enggan untuk menyebutkan siapa yang mengirimkan foto-foto tersebut kepada pihaknya. Tadi pun kami awak media juga sempat meminta keterangan langsung dari pengacara ataupun kuasa hukum Brigadir J, yakni adalah Kamarudin Simanjuntak, dan mengatakan bahwa ia menerima informasi bahwa terdapat 3 orang yang menembak korban atau Brigadir J, yakni adalah Barada Eliezer, lalu ada Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, dan ia pun mengaku bahwa Barada Eliezer telah mengonfirmasi informasi tersebut. Meski demikian, tadi pun kami juga sempat meminta informasi dari kuasa hukum dari Barada Eliezer, yakni Roni Talapesi, yang mengatakan bahwa informasi tersebut tidaklah benar, yang mana pihaknya ini masih berdiri pada awalnya begitu, yang mengatakan bahwa hanya ada 2 orang saja yang menembak Brigadir J, yakni adalah Barada Eliezer dan juga Verdi Sambo. Tentunya pemirsa melihat baru ada 3 saksi yang melakukan pemeriksaan hari ini, artinya masih ada 9 saksi lagi yang akan menjalani pemeriksaan karena memang terdapat total 12 saksi yang hadir di sidang ini. Kami masih belum mengetahui pasti saksi siapa yang nantinya akan diperiksa setelah saat ini dilakukan pemeriksaan terhadap adik dan juga kekasih dari Brigadir J. Adapun sejumlah saksi yang dihadirkan pada hari ini adalah kuasa hukum Brigadir J, yakni adalah Kamarudin Simanjuntak, lalu ada ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak, dan kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak, dan ada pula beberapa kerabat lainnya dari Brigadir J, diantaranya adalah Maharesa Rizky, Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sari Nadea, lalu Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian Sianturi, Roslin Emika Simanjuntak, dan Indra Manto Pasaribu. Namun sekali lagi kami masih belum mengetahui pasti siapa atau saksi yang mana yang nantinya akan diperiksa setelah adik dan juga kekasih dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini saat ini diperiksa di ruang sidang. Dan selain itu pemirsa, memang bisa dikatakan bahwa ini jika ditotalkan terdapat 12 saksi, yang mana 11 saksi ini artinya diterbangkan langsung dari Jambi ke Jakarta, dan saat ini juga dijaga dengan ketat. Memang sebelumnya pihak majelis hakim ini memberikan opsi untuk para saksi ini memberikan keterangan secara online melalui Zoom, namun pihak dari kuasa hukum Brigadir J mengatakan bahwa mereka memilih untuk datang secara langsung agar dapat memberikan keterangan secara jelas dan rinci, dan juga menghindari adanya kemungkinan gangguan internet. Dan pemirsa, memang sebelumnya Barada Eliezer juga sudah menjalani sidang perdana pada tanggal 18 Oktober 2022 lalu dengan agenda pembacaan surat dakwaan, di mana pada saat itu memang pihaknya memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan. Memang menurut kuasa hukum dari Barada Eliezer ada beberapa catatan yang mereka dapatkan dari surat dakwaan tersebut, namun catatan-catatan tersebut akan mereka simpan untuk proses pembuktian nantinya. Dan selain itu pihak Barada Eliezer juga sempat
meminta maaf kepada orang tua dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana ia pun juga sempat menulis surat permintaan maaf saat ditahan di rutan Bareskrim, dan hari ini pun ia juga sempat bersimpuh di depan ibu dari Brigadir J. Dan demikian informasi yang dapat kami kabarkan saat ini. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Tiara Harahap. Terima kasih Jasmine Ramadi melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, hingga saat ini masih terus berlangsung jalannya persidangan atau sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Setidaknya saat ini sudah ada 3 saksi yang kemudian ini didalami keterangannya oleh majelis hakim dari total 12 saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Hingga saat ini yang kemudian ini sudah didalami ini berkaitan dengan kedekatan yang dilakukan oleh kekasih dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, kemudian juga berkaitan pula dengan pengantaran jenazah yang pada saat itu juga dilakukan oleh adik korban yakni bernama Mahareza, dan juga dilakukan pendalaman berkaitan dengan kronologi orang-orang terdekat Brigadir Yosua sebelum hingga kejadian penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut ini terjadi. Kabar khusus masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa bersama rekan kami Aditya Nugroho. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.